Halo guys, selamat pagi dan semangat pagi ya guys ya. Hari ini kabutnya cukup tebal guys, dan mataharinya udah muncul ya guys ya. Cerah banget guys. Ini jam 6.58 guys, tapi ini udah berasa panas ya guys ya. Dan ini padinya sudah mulai menguning nih guys. Wow, ini padinya udah mulai pada tumbang nih guys, kena angin ya. Ini soalnya padinya ini jenis yang tinggi guys, terus sekarang juga curah hujan tinggi ya. Tapi ini yang sebelahnya nih guys ya, ini jenis padi yang tinggi juga kayak tadi guys. Ini pada tumbang juga guys. Sebenarnya di sawah ini banyak banget yang bisa dijual ya guys ya, dari mulai video, foto ya, karena ini sawahnya sangat luas guys, dan di sini itu banyak sekali jenis-jenis tanaman ya, dari tanaman pertanian, terus rumput-rumput ya, dan keindahan alam yang sangat luar biasa guys. Cuma mungkin karena ini di kampung ya, jadi belum maksimal guys, dan banyak orang yang belum tahu ya bahwa selain tanaman pertanian ini kita juga bisa mencari uang di sini guys. Itu nanti hubungannya dengan dunia digital ya guys ya, jadi dijualnya di online guys. Kalau kita bikin video ya kita bisa bikin untuk konten ya, untuk foto kita bisa jual di online guys. Nah, seperti rumput ini misalnya guys ya, ini sebenarnya bisa dibikin cuan ya guys ya. Tuh lihat, ini di foto keren banget ya, bisa dijual guys. Tapi kalau sekilas ya tuh itu biasa aja ya, tapi kalau orang yang tahu kayak gini di foto udah bisa jadi uang guys. Dan di sini banyak banget rumput ya. Nih coba kita ini lagi ya nih. Tuh keren kan guys. Cuma memang nggak semua orang tahu ya bahwa rumput itu juga bisa menjadi indah dan bisa dijual guys. Padahal kalau kita lihat ya biasa aja ya. Tuh indah banget sih guys. Ini hal sederhana ya guys ya. Jadi kadang kita melihat dari satu sisi ya, sekilas itu biasa aja, nggak ada nilainya guys.
Tapi bagi orang yang tahu ya, dilihat dari sisi lain, rumput-rumput yang tidak bermanfaat ini bagi sebagian orang guys, mungkin dianggap sebagai pengganggu, ini bisa dijadikan cuan atau bisa dijual guys ya. Seiring berkembangnya zaman ya, berkembangnya teknologi guys, jadi petani itu harus lebih kreatif ya, lebih inovatif guys, dan merubah pola pikir atau mindsetnya guys, agar bisa mengimbangi perkembangan zaman ini guys. Dan petani tidak hanya mengandalkan penghasilan dari tanaman pertanian aja ya guys ya, tapi bisa dari hal-hal yang lain yang ada di lingkungan pertanian ini guys. Karena kalau petani hanya mengandalkan hasil panen guys, itu hasilnya kurang maksimal ya guys ya. Apalagi untuk sekarang ini guys, apa-apa serba mahal ya, pupuk mahal, obat-obatan mahal, belum lagi kalau terjadi masalah dengan tanaman yang ditanam oleh petani itu sendiri guys. Contohnya seperti tadi, misal padinya tumbang ya, terus gagal panen, atau hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi hasil panen guys. Dan saat ini banyak petani yang mengeluh tentang mahalnya perawatan pertanian guys. Jadi pupuk mahal, obat-obatan mahal ya, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil panen petani guys. Nah, disitulah pentingnya petani itu merubah pola pikir guys, atau merubah mindsetnya ya. Jadi petani itu harus lebih kreatif, lebih inovatif ya guys ya. Karena kalau petani tetap seperti ini terus ya guys ya, maka pertanian kita itu tidak akan bisa berkembang guys. Semalam aku sudah baca-baca tentang pertanian juga ya guys ya, dan terutama tentang pupuk, tentang obat-obatan ya, yang sekarang itu harganya itu mahal guys. Dan banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya pertanian itu adalah sumber uang guys. Jadi pertanian di Indonesia ini ya sangat luas sekali guys. Kalau kita bayangkan berapa banyak pupuk yang dibutuhkan, berapa banyak obat-obatan yang dibutuhkan. Nah, dari situlah timbul masalah guys. Karena kalau pertanian ini dikelola secara benar ya guys ya, dan distribusi pupuk, distribusi obat-obatan itu lancar ya guys ya, maka petani-petani kita itu
akan menjadi kaya guys. Nah, untuk saat ini ya guys ya, petani itu harus benar-benar kreatif guys. Kalau petani itu ingin berkembang. Jadi putus ya ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia dan putus ketergantungan pada obat-obatan kimia ya, karena itu harganya sangat mahal guys, dan petani akan merasa lebih berat ya untuk membeli pupuk dan obat-obatan tersebut guys. Jadi di sini petani dituntut untuk lebih kreatif ya dan inovatif guys. Jadi petani sebenarnya bisa menciptakan pupuk dan obat-obatan itu dari bahan-bahan organik guys. Dan itu bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita sebenarnya guys ya, apalagi kalau di desa atau perkampungan seperti ini guys, itu sangat banyak sekali ya bahan-bahan yang bisa dibuat pupuk organik guys. Dan kenapa ya dengan banyaknya petani dan lahan pertanian yang sangat luas ini, para petani kita itu tidak pernah diajari untuk membuat pupuk organik guys. Karena ketika petani-petani kita itu bisa membuat pupuk sendiri guys, maka pupuk kimia tidak akan laku ya guys ya. Dan itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan ya, karena ketika petani-petani kita itu cerdas, petani-petani kita itu mampu untuk berdiri sendiri ya, tidak bergantung pada obat-obatan, tidak bergantung pada pupuk-pupuk kimia ya. Jadi di situ ada bisnis-bisnis yang mungkin bisa berhenti ya. Makanya jarang sekali ada namanya pembelajaran tentang pembuatan pupuk-pupuk organik guys. Dan jarang sekali pembelajaran tentang kemandirian ya terhadap petani guys. Tapi kalau petani kita itu masih nyaman dengan keadaan sekarang guys ya, tidak mau berinovasi guys, tidak ada keinginan untuk mandiri, ya pertanian kita akan begini-begini saja guys, tidak akan ada kemajuan guys. Tapi kalau petani kita bisa mandiri, bisa memutus ketergantungan terhadap obat-obatan dan pupuk-pupuk kimia ya guys ya, itu kemungkinan petani kita itu akan lebih maju guys. Pupuk organik itu sebenarnya mudah dibuat guys, dan
pupuk organik itu juga lebih subur ya, karena itu terbuat dari bahan-bahan alami guys. Dan kalau kalian lihat ya guys ya, di tukang jualan bibit-bibit itu guys, itu biasanya pakai pupuk organik guys. Dan tanaman-tanaman yang mereka jual itu bagus-bagus ya guys ya, dan subur-subur guys. Padahal mereka itu hanya menggunakan pupuk-pupuk organik guys. Itu coba kalau kalian beli bibit ya, entah itu bibit pohon mangga atau bibit rambutan atau bibit durian ya, itu bisa kalian lihat di polybagnya itu ya, itu isinya apa guys. Nah seperti itulah guys, itu mereka bikin sendiri biasanya guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya, kebersamaan kita pagi ini guys. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya, dan petani kita bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif, bisa menjadi mandiri guys, agar pertanian kita itu lebih maju guys. Terima kasih untuk kebersamaannya guys, terima kasih untuk waktunya ya. Ini cuacanya dari tadi panas mendung ya, tapi asik juga sih di sawah seperti ini guys. Selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas guys, dan selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat guys. Terima kasih, salam dari pelari malam CN.